ada pemeliharanya, ya kan? Itulah Allah. Ketemunya lewat kesadaran. Orang Yahudi, orang Bani Israel pengen melihat Allah secara nyata. Nah, kata Allah, lan taroni, kamu pasti tidak akan pernah bisa melihatku. Walakin indur ila jabal, lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Kalau kamu bisa melihat gunung itu sekarang ini, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Musa nengok, hancur gunung. Ya kan? Jadi baru disuruh nengok, kalau kau nengok gunung itu masih di tempatnya, kau akan melihat. Begitu nengok hancur. Bagaimana mungkin bisa melihat? Maka kemudian jatuh tersungkur lalu Musa, pingsan Nabi Musa. Allah itu jangan dibayangkan makhluk seperti kita, punya materi, ya kan? Jadi Allah itu maha gaib. Tidak ada yang bisa melihat Allah, melihat bukan dengan kesadaran. Tidak ada di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang bicara, kemarin saya bertemu Allah di perapatan. Tangan di Mariano, itu pasti bohongnya, pasti bohong. Tidak. Jadi fa'in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa aja langsung pingsan. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu pernah menuntut kepada Musa untuk memperlihatkan Allah. Maka Gusti Allah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya. Apakah kalian juga mau menuntut kepada Rasul kalian sebagaimana Musa dituntut? Karena kalau menuntut itu dia akan lebih dekat kepada kekafiran. Pak, buku motor ya. Nek tadi buku motor aku harus sekolah. Nuntut ya. Itu menuntut. Coba kira-kira bapak ini orang duit-duit, piye? Ya kan? Akhirnya anak ini bisa nggak sekolah beneran. Nek kira-kira sampean ora iso ngetok ki Gusti Allah, aku kubur wae. Itu kan jadi kubur beneran. Maka peringatannya di potongan selanjutnya, barang siapa yang mengganti keimanannya dengan kekufuran, itulah orang yang tersesat senyata-nyata. Jadi kalau menuntut itu konsekuensi. Makanya lebih baik kita itu banyak bertanya. Kalau banyak bertanya itu buahnya ilmu. Kenapa ya jamur ini tidak bisa berkembang biak, tapi kok malah ketok? Perkawinannya kan nggak kelihatan. Bertanya. Ketika timbul pertanyaan, akan ada penelitian, kan? Akan ada analisa, diperhatikan. Akhirnya kan jadi ilmu. Oh ternyata dia berkembang biaknya dengan spora. Ya kan? Kenapa sih ini tonggone sakit pilek, demam, kok anakku juga sakit pilek dan demam juga? Kenapa? Oh ternyata secara medis ada penularan. Kan melahirkan ilmu. Kalau bertanya pasti melahirkan ilmu. Jangan sekali-kali menganggap bahwa yang paling baik orang beriman adalah orang yang tidak banyak bertanya. Keliru. Orang iman itu harus banyak bertanya. Lebih dari 10 ayat ya yang saya bacakan itu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka akan bertanya kepada Muhammad bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara berderma. Sampai akhirnya lahir konsep, oh kamu itu kalau bersedekah, yang pertama ibu bapak kan gitu. Yang kedua anak yatim seperti itu. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang anfal, tentang harta rampasan.
Akhirnya ada konsepnya, oh harta rampasan itu walillahi walil rasulihi al-ayat. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid. Qul huwa ada, itu adalah kotoran saja. Nah, jadi semuanya akan dijawab, semuanya akan menjadi ilmu. Jadi orang beriman salah besar kalau orang beriman itu dianggap yang terbaik adalah yang tidak banyak bertanya. Bertanya itu akan melahirkan ilmu. Karena umat Islam sudah lama tidak banyak bertanya, akhirnya yang bertanya orang Eropa, orang Amerika. Akhirnya ilmu dikuasai oleh mereka karena mereka banyak bertanya. Ini karena tadi kata-kata sa'ala dianggap itu satu makna. Jadi ketika mereka berkehendak kepadamu, apakah kalian menginginkan bertanya kepada Rasul kalian? Diartikan bertanya. Memang kata-katanya kan sama, sa'ala yas'alu, tapi konteksnya berbeda. Ini yang saya maksud. Jadi kalau ketemu kata-kata sa'ala, lihat konteksnya. Ada bisa bermakna bertanya, ada makna menuntut, ada makna meminta. Itu sangat berbeda. Kalau konteks penuntut itu ya kayak tadi, kayak Nabi Nuh menuntut, kenapa anakku tenggelam juga, ya Allah, kan menuntut. Padahal innahu amalun ghairu sholih. Itu pula yang jadi dasar ulama kalau anak-anak kita kafir itu tidak dapat warisan, karena sudah dianggap bukan bagian dari keluarga. Jadi ketika menemukan kata-kata sa'ala yas'alunaka itu tergantung konteks ayat atau siapul kalam kalau bahasa di pondok begitu. Runtuyan kalimatnya seperti apa. Gitu ya. Jadi ayat ini memberi motivasi kepada kita, sesungguhnya orang-orang beriman itu harus banyak bertanya. Tapi lebih baik sedikit menuntut, karena menuntut itu punya konsekuensi, ya kan? Kan ada tantangan kalau tuntutan kan begitu. Kalau Papua tidak diberikan uang yang banyak, kami akan keluar dari Indonesia. Nah itu tuntutan, bukan bertanya. Orang beriman itu harus bertanya, karena kita merasakan sendiri, Pak. Kita merasakan apa orang Islam itu bodoh-bodoh, sehingga seluruh peradaban itu dibikin kepada orang beriman. Sedikit sekali orang beriman yang jenius kan. Itu karena dasarnya kita sudah di kreativitas orang beriman kadang sudah dihalangi sejak awal. Tuh kayak gini lah. Oh, saya ingin cerita ya. Jadi ketika saya belajar Al-Quran, saya mulai tertarik dari itu Al-Quran. Belajar membaca, memahami. Kemudian salah satu yang biasa menonjolkan semangat itu, tidak semua orang bisa paham Al-Quran. Tidak semua orang. Jangan hati-hati dengan Al-Quran, jangan sembarangan. Itu kan kalau orang mentalnya nggak kuat, oh iya loh. Dihalang-halangi seolah-olah Al-Quran itu sulit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami Al-Quran. Padahal kualitas Al-Quran ini bahasanya Allah, bahasanya pencipta kita. Dia sudah mengumpul bagaimana cara membuat firman Al-Quran yang bisa dipahami oleh bangsa manusia, yang bisa dipahami oleh orang-orang beriman dengan mudah. Maka ayat walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir itu bukan lebih dari 3 ayat. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kenapa sedikit sekali kalian yang memahami? Fahal min muddakir. Makanya saya selalu menganjurkan jamaah-jamaah itu silakan baca kalian Quran dengan terjemahannya, itu baca.
Kalau kita baca Quran saja kan nggak belajar terjemahannya, dia nggak dapat apa-apa, Pak. Ya betul. Kan nggak dapat apa-apa. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin. Nggak paham maknanya, nggak dapat ilmunya, Pak. Padahal kalau tahu maknanya itu ilmunya besar. Masih kali kan cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu kan menjadikan Muhammadiyah dari ayat itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Jadi orang-orang yang berdusta beragama, bohong dalam beragama ketika orang-orang itu menyia-nyiakan menghadik anak yatim. Itu yang kemudian menggerakkan beliau membuat sebuah perkumpulan untuk menangani masalah-masalah sosial dan masalah kesejahteraan Muhammadiyah. Terinspirasi dari satu surat. Jadi jenengan itu Ustaz-ustaz sekalian, tidak apa-apa baca terjemah Al-Quran. Itu hanya 1-2 yang kemudian kadang tidak pas, ya kan? Lebih banyak pasnya. Kalau tidak pas itu kadang tadi itu. Di situ artinya apa? Amriduna antasol itu meminta apa bertanya. Karena yang tepat itu adalah menuntut. Sama seperti diterjemahkan ini dengan surat An-Nisa tadi. Yas'aluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitaban minas sama. Kan yas'aluka juga. Tapi karena tuntutannya itu minta kitab dari langit supaya diturunkan. Jadi kalau kamu mau saya beriman, tolong turunkan kitab dari langit. Itu kan bukan bertanya. Berarti itu menuntut. Jadi artinya yas'aluka ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab itu menuntut kepada Muhammad. Antuna zila alaihim kitaban minas sama, supaya diturunkan sebuah kitab dari langit. Nah, kalau menuntut itu kan 1-2. Jadi yas'aluka itu konteksnya. Kalau menuntut tadi ya, ada lagi meminta. Meminta itu seperti kalau Nabi bicara la as'alukum alaihi ajro. Aku tidak meminta upah kepadamu. Ya, seluruh Nabi kan itu. La as'alukum alaihi ajro. As'alu sa'ala ya al-fi'il mudhari'. Itu artinya bukan menuntut, aku tidak meminta upah kepadamu. Ya kayak kita pengajian kan. Jadi kalau pengajian yang membacakan kitab Allah itu memang attitude-nya Nabi tidak pernah meminta upah apa. Seluruh Nabi la as'alukum alaihi ajro. As'al di situ maknanya meminta. Kami tidak pernah meminta upah kepada kalian. Jadi ada bertanya, ada meminta, ada menuntut. Kalimatnya sama. Sa'ala ya. Itu namanya musyaroh. Paham ya? Jadi belajar Al-Quran itu kita belajar ilmu. Kita akan dapat ilmu yang banyak dari Al-Quran. Mungkin sesuatu yang tidak kita pernah dengar sebelumnya. Tapi rasakan saja, ketika mengkaji Al-Quran, ilmu kita bertambah. Kalau kita di luar sana kita mengaji agama dari versi lain, kadang sudah standar saja. Kita mendengar, oh bisa 10, bisa 20, gitu-gitu aja. Tapi ketika baca Al-Quran itu seperti mutiara yang setiap sisinya memberikan kilauan yang berbeda. Mungkin kalau mengaji tafsir selain dari saya akan menemukan orang memaknai dari kata-kata yang lain. Kalau saya ayat ini kan saya maknai dari kata sa'alayas alu. Yang lain mungkin akan mengartikan mencoba menelaah dari wa may yatabaddalil Quran, wa may yatabaddalil kufra bil iman. Dieksplorasi dari situ akan ada ilmu baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait pertanyaan Bapak itu akan ada di ayat
wa aqimus sholata wa atuz zakat di ayat 110. Nah, itu insya Allah kita akan kupas lagi tentang bagaimana cara membersihkan jiwa, bagaimana cara ngempani, memberi asupan pada jiwa. Karena jiwa juga seperti tubuh, dia butuh asupan gizi, butuh makanan. Sebagaimana juga butuh kebersihan, ada bersih badan, ada bersih di jiwa. Itu bagaimana caranya? Nah, itu ada waktu sholat, waktu zakat. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.